Oke, kita mulai perkuliahan kita. Sebelum UTS kita sudah belajar tentang peran statistik di dalam berbagai bidang keilmuan. Dilanjutkan dengan bagaimana menyajikan data, ya. Kemudian pusat data dan dispersi data. Nah, setelah UTS kita akan belajar tentang distribusi T. Distribusi T secara garis besar akan membahas tentang bagaimana pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut dengan tabel T-student. Selanjutnya, hasil uji statistiknya kemudian dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel untuk mengambil keputusan apakah hipotesis kita diterima atau tidak. Jadi, pengujian dengan uji T sebenarnya adalah untuk melihat apakah rata-rata satu kelompok data sama atau tidak dengan konstanta, atau apakah kelompok data berbeda dengan kelompok data yang lain. Jadi nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah rata-rata itu sama dengan konstanta, ataukah rata-rata yang ingin kita uji berbeda atau sama dengan rata-rata yang lain. Kita coba diskusikan yang pertama, ya. Pengujian sampel dengan satu rata-rata. Artinya kalau ada satu rata-rata berarti di sini hanya ada satu kelompok data yang kemudian kita uji dengan konstantanya, apakah dia sama atau tidak. Persamaan yang digunakan di sini adalah T0 atau T hitung sama dengan X dikurangi dengan mu dibagi dengan S per akar dari N, di mana X itu adalah rata-rata sampel, kemudian mu itu adalah rata-rata populasi, dan S adalah standar deviasi. Degree of freedom atau DF sama dengan N-1. DF ini nanti digunakan untuk melihat nilai dari T tabel untuk kemudian dibandingkan dengan T hitungnya. Di mana ketentuannya adalah H0 akan diterima apabila T hitung atau T0 kurang dari T tabel, atau H0 ditolak bila T hitung lebih besar dari sama dengan T tabel. Contoh penyusunan hipotesisnya misalnya adalah H0 sama dengan mu1 sama dengan konstanta, dan hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan konstanta. Misal kita ingin menguji kepadatan kendaraan pada jam 9 di depan Poliwangi rata-rata adalah 90 kendaraan per 30 menit misalnya. Jadi nanti kemungkinannya ada dua, apakah sama dengan 90 kendaraan ataukah tidak sama. Kalau seperti itu berarti nanti contoh hipotesisnya adalah seperti contoh hipotesis yang pertama. Atau hipotesisnya adalah mu1 kurang dari sama dengan konstanta, dan hipotesis tandingannya adalah mu1 lebih besar dari konstanta atau sebaliknya.
seperti contoh ketiga. Sebagai contoh, seorang pengusaha durian yakin bahwa duriannya akan tahan rata-rata selama 120 jam setelah panen pada suhu ruangan. Untuk menguji apakah rata-rata tersebut benar atau tidak, setiap bulan pengusaha tersebut menguji 25 durian. Kesimpulan apa yang harusnya dia ambil ya, dari sampel dengan rata-rata bertahan selama 121 jam dan simpangan baku 10 jam. Di sini kita asumsikan bahwa distribusi untuk ketahanan buah durian sudah berdistribusi normal dan taraf signifikansi yang digunakan adalah 95% atau errornya 5%. Nah, berdasarkan contoh soal ini, artinya ya, pengusaha durian sudah melakukan pengujian terhadap buah duriannya, di mana dia mendapatkan rata-rata durian akan bertahan selama 120 jam setelah panen, sehingga asumsi ini didapatkan sebagai pengujian terhadap populasi ya. Sementara untuk mempertahankan asumsi itu atau hipotesis itu ya, maka setiap bulan dilakukan pengujian 25 durian, di mana dari 25 durian yang diuji tersebut didapatkan rata-ratanya 121 jam dan simpangan baku atau standar deviasinya 10 jam. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini kita harus menyusun hipotesis terlebih dahulu ya, di mana H0-nya adalah pengusaha yakin bahwa duriannya rata-rata bertahan 120 jam, sehingga hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatifnya adalah HA tidak sama dengan 120 jam. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data pada persamaan ya, di mana N-nya 25, ada 25 durian yang disampel, kemudian mu-nya rata-rata untuk populasinya adalah 120, rata-rata untuk sampelnya adalah 121 dan S-nya 10. Kita masukkan data ini ke dalam persamaan, didapatkan T0-nya 0,500 atau T hitungnya 0,500. Untuk melihat T tabel, Anda coba nanti perhatikan di slide terakhir ya. Di situ ada baris dan kolom yang perlu Anda perhatikan. Yang di baris itu menggambarkan tentang taraf kepercayaan atau signifikansi. Kemudian yang kolom pertama itu menggambarkan angka degree of freedom ya. Nah, sehingga nanti untuk melihat degree of freedom adalah N-1 ya, 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Ini typo ya, DF ini seharusnya adalah N-1 dikurangi 1, sehingga 25 dikurangi 1, 24, didapatkan T tabel 2,064. Nah, tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan, di mana H0 diterima apabila T hitung kurang dari T tabel, atau H0 ditolak bila T hitung lebih besar dari sama dengan T tabel. Nah, berdasarkan perhitungan kita dapatkan bahwa T hitung 0,500 kurang dari sama dengan T tabel ya, 2,064, maka H0 diterima. Kita kembalikan lagi, H0 adalah rata-ratanya 120 jam, sehingga kesimpulannya durian bertahan rata-rata 120 jam setelah panen pada suhu ruang. Oke, saya kira itu untuk pengujian satu rata-rata.
Untuk pengujian dua rata-rata silahkan Anda perhatikan di slide berikutnya. Terima kasih.